Saya Gideon Yustianto. Saudaraku, kehidupan ini bagaikan sebuah puzzle di mana terdapat banyak sekali bingkai-bingkai, keping-keping, gambar-gambar kehidupan. Gambar kehidupan saya yang pertama, kepingan yang pertama adalah sangat membahagiakan. Karena saya dilahirkan sebagai anak satu-satunya dari seorang mama yang waktu itu berusia 45 tahun. Sebuah usia yang mustahil atau terlalu berisiko besar untuk melahirkan. Dan dari seorang papa yang waktu itu berusia 65 tahun. Kami tidak menyangka bahwa ini adalah mujizat yang pertama dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan yang berikutnya, setiap apapun yang saya inginkan, setiap apapun yang saya mau, dan setiap apapun yang sudah saya rencanakan, itu pasti terjadi karena saya mengandalkan kekuatan pikiran saya. Pada kepingan potongan adegan kehidupan saya berikutnya, sebuah kepingan yang buruk dalam pemandangan saya, karena saya harus menghidupi kehidupan saya sendiri, kuliah di kota orang lain, dan saya harus menghidupi biaya untuk kuliah sendiri. Saya harus mencari makan sendiri, dan itu tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan saya. Saya merasa kehilangan semua impian, cita-cita masa depan saya. Saya ingin kuliah setinggi-tingginya. Saya ingin mendapatkan gelar setinggi-tingginya. Tapi harapan, semua cita-cita saya musnah. Karena uang untuk kuliah pun itu sudah tidak ada. Karena uang untuk biaya studi saya diambil oleh seorang yang menamakan dirinya Kristen. Saya kecewa dengan kekristenan. Bahkan saya kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa kau ambil semuanya ini? Ini adalah satu adegan kehilangan yang pertama dalam kehidupan saya. Tapi saya mencoba untuk tough. Saya mencoba untuk tangguh dalam kehidupan ini. Saya mencoba untuk kembali menyusun kepingan-kepingan yang baik kembali dalam kehidupan saya. Kepingan adegan kehidupan berikutnya adalah saya berhasil membiayai kuliah saya. Saya berhasil mencari nafkah di kota Surabaya ini dengan kepandaian saya, yaitu saya memberikan kursus kepada anak-anak SMP, anak-anak SMA. Semua hal yang saya inginkan kembali saya dapatkan. Saya membeli motor yang baru, saya membeli handphone yang mewah. Semua dari hasil pekerjaan yang saya lakukan waktu itu. Dan kepingan potongan adegan kehidupan saya berikutnya, ternyata itu Tuhan izinkan untuk diambil kembali. Motor saya dirampok orang, handphone saya dicuri orang lain. Akhirnya hidup saya terasa hampa sekali. Semua rasanya diambil dari kehidupan saya. Saya ada dalam titik terendah rasanya dalam kehidupan ini. Tapi justru di antara titik terendah itu, Tuhan Yesus mulai hadir menjamah saya. Bukan dari kata orang lain, tapi mataku sendiri memandang pertolongannya, memandang mujizatnya. Di waktu stres yang berat waktu itu, Tuhan hadir menjamah saya dengan kasih-Nya. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal saya, hadir di kamar kos-kosan saya. Jadi, saudaraku, bagaimanapun juga, kehilangan demi kehilangan itu akan selalu terjadi, mungkin dalam hidup Anda, karena itu pernah terjadi dalam hidup saya. Tetapi satu hal berarti di setiap kehilangan duniawi, kita biarkan Tuhan Yesus memberikan ganti yang tidak terduga nilainya, yaitu dirinya sendiri yang memberikan hidup yang kekal, yang memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan yang memberikan pertolongannya yang tidak akan pernah terlambat. Dulu dia pernah tolong saya. Hari-hari ini saya juga mengalami banyak pertolongan Tuhan. Dan saya percaya di hari depan Tuhan juga pasti akan tetap menolong saya. Pertolonganmu tak pernah lambat, tak terlalu cepat. Pertolonganmu pasti dinyatakan sesuai waktu yang Dia rencanakan. Dulu Dia tolong, sekarang pun Dia pasti tolong. Mujizat Tuhan tetap ada. Jangan
setiap masalah, Dia pasti ada bersamamu. Pertolonganmu tak pernah lambat, tak terlalu cepat. Pertolonganmu pasti dinyatakan sesuai waktu yang Dia rencanakan. Dulu Dia tolong, sekarang pun Dia pasti tolong. Mujizat Tuhan tetap ada. Jangan menyerah, hadapi setiap masalah, Dia pasti ada bersamamu. Saudaraku, renungkan baik-baik kalau di masa-masa yang lalu Tuhan sudah pernah menolong saya dan juga Tuhan sudah pernah menolong Anda. Hari-hari ini Tuhan juga pasti akan menolong, dan dengan satu keyakinan yang pasti, jangan menyerah. Hari depan Tuhan juga pasti menolong. Dulu Dia tolong, sekarang pun Dia pasti tolong. Mujizat Tuhan tetap ada. Jangan menyerah, hadapi setiap masalah, Dia pasti ada bersamamu. Dulu Dia tolong, sekarang pun Dia pasti tolong. Mujizat Tuhan tetap ada. Jangan menyerah, hadapi setiap masalah, Dia pasti ada bersamamu. Dia pasti ada bersamamu. Dia pasti ada bersamamu.